Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa diri. Selamat datang, selamat berjumpa di pelajaran terindah, yaitu kimia. Kenangan indah menjadi impian abadi. Mengapa kita belajar kimia lebih dalam? Karena kita hidup tidak bisa hidup tanpa alam. Alam bukan tujuan, tetapi alam adalah ayat Allah yang diam. Diamnya alam harus kita ungkap supaya kita tahu betul rahasia-rahasia yang ada di alam itu sendiri. Dan belajar ini tentunya untuk kita semua nanti. Kalian anak-anak IPA adalah wajib mengetahui sifat-sifat kimia itu sendiri. Langsung saja kita langsung masuk materi kelas 12 yang pertama dan perdana, sifat koligatif larutan. Kolega, kerjasama. Kolega itu kawan. Larutan ada dua zat yang dicampurkan dan saling melarutkan, air dan gula. Ketika air sendiri atau air dikasih gula, maka dia akan mempunyai sifat yang berbeda. Itulah kimia. Air sendiri dalam satu gelas tentunya berbeda dengan air yang sudah ditambahkan garam atau air yang sudah ditambahkan gula. Rasanya Pak, betul, rasanya adalah juga bagian dari sifat larutan itu. Tetapi pada kesempatan kali ini kita belajarnya bukan manis dan asinnya gula dalam air, tetapi sifat-sifat setelah gula atau garam dilarutkan di dalam air. Baik, kita langsung saja. Kita akan belajar apa sifat koligatif larutan itu. Tentunya ada fenomena sehari-hari. Ya, sebelum kita belajar, selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ilmu yang kita dapatkan diridhoi oleh Allah. Berdoa dimulai. Oke, anak-anakku, kita coba belajar berdalam. Ada sebuah fenomena es krim, tentunya makanan yang paling digemari oleh kalian. Nah, kita akan ungkap fenomena alam apakah yang terjadi. Perhatikan video berikut. Gunakan dalam pembuatan es krim. Pertama-tama, taburkan garam pada es batu guna menurunkan titik beku es sehingga pendinginan lebih cepat terjadi. Masukkan kaleng biskuit ke dalam baskom yang berisi es batu yang sudah ditaburi garam. Masukkan susu ke dalam kaleng. Jangan lupa tutup kalengnya ya. Putar atau goyangkan kaleng. Tambahkan es untuk mempercepat proses pendinginan. Jangan lupa tambahkan garam ya. Gunakan termometer untuk melihat penurunan titik beku. Jeng jeng jeng. Tada! Ini es krimnya sudah jadi.
Menarik bukan? Es krim sering kita makan, menjadi santapan yang cukup mengasihkan. Tapi prosesnya bagaimana dan mengapa es krim bisa dibuat? Sebenarnya es krim tidak mengandung es, karena kalau kita lihat tadi di kaleng bekas kaleng apa ini biskuit ini tidak dicampurkan langsung dengan es, makanya es krim itu tidak tercampur es, tetapi bisa membeku. Tentunya kalau kita mau coba lebih dalam, hampir tidak mungkin dan tidak mungkin andai kata air yang ada di dalam kaleng ini kemudian kita tempatkan di baskom yang berisi es, itu tidak mungkin akan membeku. Kenapa? Karena esnya saja yang ada di baskom pun akan mencair. Bagaimana dia akan membekukan sedangkan esnya saja akan mencair? Tapi pada kasus ini ternyata es krim bisa membeku oleh es yang ditabur dengan sebuah zat terlarut garam yang digunakan. Nah, di sini adanya penambahan garam dalam pembuatan es krim ini adalah bagian yang akan kita pelajari, dan fenomena-fenomena lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan kita kupas lebih dalam. Let's go, kita masuk ke sifat koligatif larutan. Kita tahu larutan adalah ada dua zat yang dicampurkan. Yang pertama disebut pelarut, air biasanya. Yang kedua adalah zat terlarut, garam contohnya, gula contohnya. Ketika gula dilarutkan di dalam air, maka campurannya dinamakan larutan. Kalau gula yang dicampurkan namanya larutan gula. Kalau garam yang dicampurkan maka namanya larutan garam. Nah, apa saja larutan itu? Larutan adalah zat yang semua zat yang bisa dimasukkan ke dalam air kemudian dia larut, maka dia adalah contoh dari larutan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika air sendiri atau tidak ada yang dimasukkan dibandingkan dengan air yang sudah ditambahkan garam atau air yang sudah ditambahkan gula, maka akan berbeda sifatnya. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian kita kenal dengan nama sifat koligatif larutan. Kita perlu tahu bahwa sifat koligatif larutan itu ada empat. Namanya yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4 variabel inilah yang bisa dilihat perubahannya di saat air ditambahkan oleh zat terlarut. Dan catatannya bukan hanya air saja, alkohol pun kalau ditambahkan gula atau alkohol ditambahkan garam, maka sifatnya juga masuk dalam kategori sifat koligatif larutan. Kita lihat fenomena yang pertama, sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap. Kita klik. Penurunan, kata turun itu berarti adanya zat terlarut di dalam air yang kemudian kita kenal larutan tadi. Adanya zat terlarut dalam air menyebabkan turunnya tekanan uap. Sekarang kita lihat ini ada seorang ilmuwan dari Prancis. Mudah-mudahan kalian bisa ke Prancis
menimba ilmu dengan para ahli kimia di sana. Tahun 1886 menemukan hubungan ini, dan ini sangat lama sekali hukum Raoul ini, sampai beliau diabadikan dengan nama hukum Raoul. Nah, kita hanya belajar beberapa menit, sedangkan Raoul bertahun-tahun. Maka dari itu kita harus sukses bagaimana mempelajari ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu definisinya sekarang. Sifat koligatif larutan itu apa? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikelnya. Jumlahnya banyak, berarti akan ada sifat yang berbeda dengan jumlah yang sedikit. Jumlah. Tetapi tidak tergantung pada jenisnya. Mau garam, mau gula, tidak menjadi sifat yang membedakan, tetapi jumlah merekalah yang menyebabkan tekanan uap itu berbeda. Ini definisi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, gulanya berapa atau garamnya berapa, tetapi tidak tergantung pada jenis pelarutannya atau jenis, ini bukan jenis pelarutnya tapi jenis zat terlarutnya. Kita skip. Kita lihat sekarang fenomena A dan B. Kalau kita lihat untuk A, ini adalah air murni, sedangkan B adalah air yang sudah dicampur dengan ini yang warna orange. Ini kira-kira apa? Kita baca. Adalah yang murni ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, kita sebut saja contohnya misalkan ini garam. Maka kita bisa amati antara A dan B, jumlah zat yang menguap tentunya lebih banyak mana? Air yang menguap sendiri murni, ataukah air yang menguap setelah air tersebut dicampur garam, misalkan garam ini. Maka kalau kita amati, ternyata air murni tingkat penguapannya ya lebih banyak dibandingkan air yang sudah ditambahkan garam. Semakin banyak garam, semakin sedikit air yang bisa menguap. Nah, kita tahu air itu menguap. Kalau tidak percaya, Anda mengepel, tidak perlu dijemur, tidak perlu dipanaskan, maka air yang ada di lantai akan hilang. Hilangnya itu karena air berubah dari fase cair berubah menjadi fase uap. Semakin panas tentunya semakin cepat menguap. Nah, sekarang dengan adanya zat yang terlarut, maka penguapan air menjadi berkurang. Andai kata ini gelas berisi air tumpah di lantai, ini ada gelas berisi air ditambah garam tumpah ke lantai, maka kalau kita bandingkan akan lebih cepat kering yang air tanpa garam dibandingkan dengan air yang ada garamnya, karena gara-gara ada garam air sulit untuk menguap. Di sini kita bisa baca jumlah partikel pelarut pada pelarut murni di permukaan lebih banyak. Di permukaan lebih banyak dibandingkan dengan B. Lebih tidak teratur dibandingkan pada pelarut murni. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil dari pelarut murni. Inilah yang dinamakan dengan penurunan. Semakin banyak zat terlarut yang masuk, semakin turun tekanan uap. Nah, perlu kita ingat, tekanan uap itu semakin tinggi, maka disitulah semakin mudah untuk mendidih. Semakin tinggi tekanan uapnya, makanya kalau merebus air ditutup pancinya supaya tekanan uapnya tinggi.
Jadi kalau kita tutup maka akan lebih cepat mendidih dibandingkan kalau terbuka, karena tekanan udara itu adalah 760 mm Hg. Kalau kita tutup ini bisa lebih cepat. Nanti kita bahas lagi. Oke, inilah yang disebut dengan tekanan uap. Sekarang kita masuk lagi ke sifat yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Oke, perhatikan tayangan berikut. Waktu yang diperlukan dari mulai mendidih. Ukur titik didih air tersebut dan catat untuk data. Timbang 17 gram gula pasir. Waktu yang diperlukan dari mulai mendidih. Catat waktu dan suhu larutan saat mendidih. Oke. Kalau kita mau lihat setelah air diberikan gula, maka titik didihnya meningkat. Di sini ada persepsi kita yang keliru, adalah mengatakan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat. Itu tidak selamanya benar. Tergantung terhadap ketinggian dari permukaan air laut. Kalau kita mendidihkan tepat di atas permukaan air laut, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat. Tetapi kalau kita lebih tinggi lagi dari permukaan laut, maka semakin sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Nah, kenapa tadi 95? Karena memang pada suhu 95 sudah mendidih, penyebabnya adalah karena tempat atau lab atau sekolahan itu berada lebih tinggi daripada permukaan air laut. Dengan 95 kemudian ditambahkan gula, maka akan meningkat menjadi 96, 97 atau dan seterusnya. Peningkatan inilah yang kemudian kita kenal dengan nama kenaikan titik didih. Semakin banyak zat yang dimasukkan, titik didihnya akan meningkat. Kita lanjut. Yang ketiga adalah penurunan titik beku. Nah, ini menarik sekali. Kita mungkin tidak pernah mengalami ini, tetapi kita bisa membayangkan saja. Andai kata di Indonesia turun salju seperti di negara-negara Eropa, maka yang muncul adalah kita tidak tahu lagi mana jalan, mana sawah, mana laut, mana dam raman, mana lapangan, mana kuburan. Nggak bisa lihat semua karena semuanya tertutup dengan es. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kalau kita bawa mobil misalnya atau bawa motor jalan sedangkan jalannya tertutup es. Ini cukup berbahaya karena tahu-tahu kira jalan, nggak taunya ledeng Trimurjo misalkan. Nah, ini jadi problem kita, bahwa salju yang sudah turun atau es yang membeku ini harus kita cairkan. Nah, upaya yang paling mudah dan sudah dilakukan adalah
menambahkan ke dalam jalan tadi yang bersalju sejumlah garam. Mengapa demikian? Air salju adalah air yang berbentuk padatan, yang kita kenal dengan nama membeku. Air pada suhu 0 pada tekanan udara 1 atm akan membeku, kita sebut sebagai es. Tetapi kalau air itu ditambahkan zat terlarut, kita sebut saja kita taburkan garam, maka air pada suhu 0 tidak membeku. Tidak membeku karena terjadi penurunan titik beku. Sehingga dengan penambahan garam, es tersebut menjadi lebih sulit membeku, sehingga pada suhu udara yang ada sekitar ini, misalkan sebut saja 0 derajat, maka dia akan belum membeku atau istilahnya tetap menjadi cair. Nah, oleh karenanya kalau kita taburkan ke dalam jalan, maka yang terjadi adalah air tersebut, salju tersebut akan meleleh. Makanya tadi kita buat es krim, kalau es saja gelas kita kasih es krim atau dikasih air atau dikasih gula misalkan, ini tidak akan membeku karena suhunya hanya 0. Tetapi kalau ini dikasih garam, ini akan turun menjadi minus 10 bahkan bisa. Kalau minus 10 atau minus 5, maka air pun bisa membeku. Nah, ini strategi tukang es doger atau es krim, itu selalu membubuhkan es di sekitar adonannya. Jadi kalau kita lihat gerobak es doger, dorong gerobak itu, maka es krimnya ada di tengah krimnya, kemudian sekelilingnya dikasih es. Nah, esnya ini harus ditambahkan garam supaya dingin, lebih dingin daripada es tanpa garam, sehingga bisa membekukan krim yang ada di dalamnya. Tetapi mereka, para penjual juga tidak sampai belajar ini, tetapi kita sebagai orang sains harus mempelajari ini dan bisa menjawab mengapa harus ditaburi garam. Bisa nggak ditaburi gula? Bisa, tetapi gula mahal, sehingga garam adalah solusi terbaiknya. Larutan mempunyai titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Air 0, tapi kalau air dikasih dengan garam atau dikenal dengan larutan, dia akan lebih turun lagi, lebih dingin lagi. Ini sifat yang ketiga. Terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, ini ada video pembuatan ikan asin. Kita simak. Mikroorganisme. Garam yang lebih murni selain menghasilkan ikan asin yang baik, juga tidak mudah menyerap uap air selama penyimpanan. Sedangkan garam kasar yang mengandung lebih banyak kotoran akan cepat meleleh karena menyerap air. Prinsip dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air karena adanya perbedaan kandungan air antara udara dan produk yang dikeringkan. Batas kadar air pada ikan yang dikeringkan antara 20 hingga 35% supaya proses pembusukan dapat dihambat atau dihentikan. Selama proses pengaraman dapat ditambah zat antioksidan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya proses ketangikan selama penyimpanan. Faktor-faktor berpengaruh pada proses pengeringan antara lain kelembaban udara, suhu udara, dan kecepatan udara. Proses pengeringan yang biasa dilakukan oleh pengolah yaitu dengan menggunakan sinar matahari, namun proses ini sangat tergantung pada kondisi cuaca. Salah satu alternatif mengatasi. Kita lihat video tadi dapat kita ketahui bahwa cairan murni atau encer akan bergerak menembus membran untuk mencapai lautan yang lebih pekat. Ingat ya, encer
akan bergerak menembus ke yang lebih pekat. Yang encer akan menembus ke yang lebih pekat. Kalau air yang ada di dalam tubuh ikan itu tentunya lebih pekat dibandingkan dengan air murni yang ada di luar. Saya ulangi, air yang ada di dalam tubuh ikan itu kalau kita buka, kita gerus tuh di dalamnya ada airnya, cairannya, itu lebih pekat dibandingkan dengan air murni yang berasal dari sumur atau dari luar. Nah, tentunya akan terjadi masalah air yang dari luar tadi justru masuk ke dalam tubuh ikan. Sedangkan proses pengeringan itu dimaksudkan supaya kadar air di dalam ikan itu berkurang. Nah, maka disiasati dengan menggunakan air yang dicampur garam. Ketika air dicampur garam, kemudian ikan tadi dimasukkan ke dalamnya, maka sesuai dengan hukum osmosis, air yang dicampur garam lebih pekat daripada cairan yang ada dalam tubuh ikan, sehingga cairan dalam tubuh ikan itu akan keluar masuk ke larutan yang lebih pekat, yaitu larutan air yang ditambahkan garam, sehingga jumlah kandungan airnya semakin berkurang. Jadi untuk mengurangi kadar air dalam daging tentunya adalah dengan cara memberikan air yang kental dicampur dengan garam atau dicampur dengan gula, tapi akan menjadi beraroma atau berasa asin. Nah, ini kemudian kita kenal dengan nama ikan asin. Jadi salah kalau kita mengatakan ikan asin adalah ikan yang berasal dari laut, karena kita tahu air laut itu tidak asin. Tapi ikan asin adalah ikan yang diawetkan dengan proses yang melibatkan garam. Mau ikan laut, mau ikan tawar, mau ikan apapun, kalau prosesnya menggunakan garam sebagai medium untuk mengentalkan cairan di luar daging ikan, maka ikannya akan menjadi asin. Kita kenal dengan ikan asin. Demikian dulu belajar kita pada kesempatan hari ini tentang 3 hal. Nah, ini nanti akan diungkap di sini mengapa kita harus infus glukos 5%. Bisakah kita membuat infus supaya orang cepat sembuh menggunakan glukosa 500 gram air ditambahkan 500 gram glukos? Ini tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita punya zat cair namanya darah, dan kemudian infus juga punya zat cair. Tentunya supaya mereka bisa bercampur, maka tekanan osmosis dalam darah itu harus sama dengan tekanan osmosis pada infus. Nah, ini sebagai contoh 4 ini, nanti kita coba buka lagi wawasan kita terhadap fenomena-fenomena alam. Kemudian minggu depan kita atau pertemuan selanjutnya kita akan membaca diagram PT. Kemudian kita akan mencoba menghitung kalau garamnya 1 sendok kira-kira turunnya berapa derajat, naiknya berapa derajat, kalau 2 sendok berapa derajat. Nah, ini matematis kimianya akan kita pelajari selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa ada beberapa soal sebagai evaluasi, kalian kerjakan kemudian dikirimkan setelah materi ini diupload. Terima kasih, sampai ketemu dalam tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.